wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu, dimulai dari Amelia Saputra, Celia, Vivi. Baiklah, untuk lebih bersemangat memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Baiklah, Bapak akan memulai pelajaran hari ini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran bersama guru, kalian diharapkan dapat membiasakan bersyukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara baik. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran bersama guru, kalian diharapkan dapat bertanggung jawab seperti peran pendiri negara dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara baik. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video sidang PPKI, kalian diharapkan dapat menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang PPKI secara benar. Dan yang keempat, setelah mengamati PowerPoint sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kalian diharapkan dapat menyajikan laporan hasil analisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang PPKI secara benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita hari ini yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam sidang PPKI. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar kalian dapat mengetahui, mengikuti proses pembelajaran hari ini tentang membiasakan bersyukur, ya. Bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian dapat membiasakan bertanggung jawab seperti peran negara, pendiri negara, dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara baik. Kemudian, dengan mengamati gambar dan video sidang BPUPKI, kalian agar dapat menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang PPKI. Kemudian yang terakhir, diharapkan setelah kalian mengamati PowerPoint sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian dapat menyajikan laporan tentang arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dimulai dari proses sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu setelah dibubarkannya BPUPKI, maka dibentuklah PPKI yang pada saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki pendapat atau usulan, yaitu agar segera dibentuknya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan adanya Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian dalam rapat itu juga hadir Dr. Andes Muhammad Hatta yang memimpin rapat tersebut pada sidang PPKI yang pertama agar proses dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam memilih presiden dan wakil presiden serta unsur-unsur yang lain itu supaya berlangsung dengan cepat. Kemudian pada akhirnya yaitu hasil sidang merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan batang tubuh, ya. Jadi pada saat itu adanya pengesahan rancangan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada tanggal 15 Februari 1945. Kemudian dilanjutkan yaitu
pada akhirnya menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian dalam sidang itu juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang fungsinya pada saat itu hampir sama dengan MPR dan DPR yang terbentuk sekarang, yaitu untuk membantu presiden dan wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan dapat kita tarik kesimpulan, sidang PPKI yang pertama, yaitu mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan pembukaan. Jadi kata-katanya itu diganti. Mukadimah diganti dengan pembukaan. Menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada saat itu sila pertama isinya seperti itu ya. Kemudian diganti dengan yang sekarang yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya yaitu pasal 28 yaitu diganti dengan pasal 29. Di mana kita tahu pasal 29 itu berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu yang benarnya. Jadi pasal 28 diganti dengan pasal 29, isinya juga diganti, yang sekarang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya, Bapak minta di sini kalian buatlah kemudian misi satu kelompok ya. Jadi Pak Koko buat di sini 3 kelompok aja. Jadi 3 kelompok karena adanya 3 HP, jadi kalian buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan apa 45. Pak Koko kasih waktunya sekitar 15 menit. Silakan mengerjakan. Nah, kalau sudah kalian kerjakan, silakan untuk yang pertama, yaitu kelompok yang pertama ya, Amel. Pak. Amel, kelompok 1, kesimpulannya apa mengenai materi kita hari ini? Kesimpulan aku, Pak. Silakan, Pipi. Terbentuknya PPKI merupakan kelanjutan dari BPUPKI yang sebelumnya bubar dengan tujuan yang pertama yaitu untuk mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentukkan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Ya, benar sekali anak ya. Ya, jadi Pipi ini sangat pintar ya. Jadi kesimpulannya mengenai materi kita hari ini itu ada. Baiklah, dapat kita ambil kesimpulan materi kita hari ini adalah 1. Adanya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 2. Adanya pemilihan presiden dan wakil presiden. 3. Adanya pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas presiden dan wakilnya. Demikianlah pembelajaran dari Bapak hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwayan Arsana sebagai dosen pembimbing, Bapak Sugeng Edo sebagai guru pamong, dan teman-teman PPG sekalian.